Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya di antara kalian udah ada yang pernah belum mengikuti konseling kelompok? Belum pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, baik Ibu jelaskan dulu ya mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Contohnya seperti, jadi nanti teman-teman itu akan mengungkapkan masalahnya masing-masing. Nah, setelah itu kita identifikasi tentang masalah yang berat dan yang harus diselesaikan. Maka nanti Ibu sebagai konselor atau ketua kelompok akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan solusi kepada teman yang sedang memiliki masalah tersebut. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sebelum kita mulai konseling kelompok kita, alangkah baiknya kita perkenalan ya, agar kita bisa saling mengenal. Jadi nanti ketika nanti perkenalan dari Ibu dulu. Nama Ibu Bintan Khairul Umam. Nanti dilanjutkan adik-adik gitu ya. Baik, Bu. Langsung saja. Dari siapa nih yang mau perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Emma Fitriana, biasa dipanggil Emma. Halo teman-teman. Halo, Emma. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Vina Aulia. Saya biasa dipanggil Vina. Halo, teman-teman. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Ainun Aprilia, biasa dipanggil Ainun. Salam kenal teman-teman. Halo. Halo. Nah, dengan perkenalan tadi, insya Allah akan mengeratkan tali silaturahmi satu sama lain ya. Baik, sebelum kita memulai konseling, Ibu tuh mau mengadakan ice breaking dulu. Buat ngetes apakah kalian itu masih konsentrasi apa enggak. Dengan instruksi yang Ibu berikan. Didengarkan ya instruksinya. Jadi, permainan ini dinamakan permainan pagi, siang, dan malam. Nah, nanti jika Ibu mengatakan pagi, teman-teman sekalian menepuk tangannya sebanyak 1 kali. Terus nanti Ibu mengatakan siang gitu. Nanti kalian tepuk tangan 2 kali gitu. Lalu yang terakhir ketika Ibu mengatakan malam, nanti kalian tepuk tangan selama sebanyak 3 kali. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, dengarkan instruksi dari Ibu ya. Malam. Oke. Pagi. Oke, yang terakhir siang. Oke. Nampaknya kalian sudah fokus ya. Baik, kita bisa melanjutkan pada konseling kali ini. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Yakni masalah yang kita bahas itu bersifat rahasia dan tidak boleh menceritakan pada orang lain. Lalu kemudian asas kesukarelaan dan yang terakhir adalah kegiatan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kami sudah Tidak ada, paham. Bu. Sudah paham. Ya, baik. Oke, bagus. Jadi kita bisa mulai ya. Sekarang bisa Mbak Emma untuk menceritakan seperti apa permasalahan yang Mbak Emma alami. Silakan Mbak Emma. Baik, Bu. Terima kasih. Dan itu saya sedang mengalami konflik tentang percintaan. Nah, percintaan ini yang saya alami itu sangat mengganggu perkuliahan saya, Bu, sehingga bikin saya nggak fokus. Begitu, Bu. Oke, baik.
kita sudah mendengarkan cerita dari Mbak Emma. Oke, selanjutnya Mbak Vina bisa menceritakan masalah seperti apa ya Mbak yang dialami. Silahkan Mbak. Iya Bu, jadi ceritanya begini, saya kan sekarang sekolah di SMA. Nah, saya tuh sedang merasa tidak nyaman di kelas karena teman-teman menjauhi saya Bu. Bukankah seperti itu saya dikucilkan Bu dengan teman-teman saya di kelas? Oke, baik. Kita sudah mendengarkan cerita dari Mbak Vina. Selanjutnya dari Mbak Ainun, masalah seperti apa yang Mbak rasakan? Kalau saya itu ada masalah dengan semangat belajar saya sih Bu. Jadi kalau mau ngerjain tugas itu harus deket deadline-nya dulu Bu. Jadi saya kekurangan motivasi belajar. Begitu Bu. Oh, oke. Nah, kita kan sudah mendengarkan ya semua cerita dari teman-teman sekalian. Menurut kalian, cerita siapa nih yang sekiranya berat dan secepatnya harus kita selesaikan nih masalahnya? Miliknya Mbak Vina aja, Bu. Ceritanya Kayaknya lebih Mbak berat. Vina dulu aja Bu. Oke, bisa ya Mbak Vina menceritakan masalahnya lebih detail lagi. Silahkan Mbak. Iya Bu, jadi saya tuh di sekolah saat ini bolos sekolah, terus nilai saya tuh jelek, nilai ulangan. Karena teman-teman saya tuh tidak ada yang mau mengerti saya Bu. Teman-teman saya sibuk dengan diri sendiri dan saya tidak mau membebani dengan masalah itu. Saya memang bolos. Saya tidak punya semangat untuk belajar karena saya merasa tidak diterima oleh teman-teman saya di kelas. Baiklah, jadi yang menyebabkan Vina itu sering bolos itu karena tidak ada semangat untuk belajar ya, karena merasa dikucilkan di kelas. Seperti itu. Apakah Vina ada rencana untuk menyelesaikan masalah seperti apa? Saya juga bingung sih Bu, apa yang harus saya lakukan. Vina, mohon maaf sebelumnya. Kamu kan anaknya berprestasi, pintar. Terus kenapa kamu itu sering bolos sehingga membuang bakat kamu, kepintaran kamu di sekolah hanya karena kamu dikucilkan? Iya Vina, mungkin juga teman-teman kamu itu menjauhi atau mengucilkan kamu karena kamu sering bolos, tidak mengerjakan tugas dan sering tidur di kelas. Iya, saya mengerti bahwa selama ini saya melakukan hal yang salah, sampai-sampai saya harus membolos seperti itu. Namun saya sesalkan kenapa teman-teman berbuat seperti itu kepada saya. Dengan permasalahannya Vina itu, bagaimana nih solusi dari Emma dan Ainun untuk bisa membantu permasalahan yang dihadapi dari Vina? Kalau menurut saya, Vina bisa mengungkapkan perasaannya yang dirasakan kepada teman-temannya sekelas tuh, agar mereka dapat mengerti bahwasanya apa yang dialami Vina itu bisa dirasakan kepada semua teman-temannya, Bu. Benar kata Emma Bu, mengungkapkan perasaannya kepada teman-teman itu nantinya akan membuat teman sekelasnya bisa mengerti bagaimana perasaannya Vina. Terus kemudian juga menurut saya ketika Vina memiliki masalah, janganlah membolos gitu, karena nantinya akan membuat rugi diri Vina sendiri dan Vina juga akan tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Terus kasihan juga kan orang tuanya Vina yang sudah membiayai Vina sampai sekarang. Jika mereka tahu Vina sering membolos, bagaimana perasaan orang tua Vina? Seperti itu, Bu. Iya juga ya, saya sudah sadar berkat motivasi dari teman-teman. Saya pikir saya juga egois dengan membolos tanpa memikirkan dampak untuk saya ketika saya membolos. Dan saya juga merasa bersalah pada orang tua saya.
Nah, sekarang bagaimana nih perasaannya Vina setelah diberikan solusi dari teman-teman? Saya merasa lega, Bu, dan plong hati saya berkat solusi dari teman-teman sekalian. Oke, berarti sudah selesai ya, kita sudah menyelesaikan permasalahan dari Vina. Mungkin nanti kita bisa menjadwalkan lagi konseling di lain waktu untuk menyelesaikan permasalahan dari Ainun dan Emma, gitu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, karena waktunya sudah mau habis, maka sekarang Ibu ingin kalian untuk mengungkapkan kesan dan pesan terhadap kegiatan konseling pada kali ini. Seru, Bu. Bisa bantu menyelesaikan permasalahan teman. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita bisa lakukan di lain waktu ya. Ya, Bu. Oh iya, Bu, bisa banget, Bu. Kami sangat senang bila akan konseling kelompok dengan Ibu lagi. Oke, kita akan membahas lagi jadwalnya nanti karena waktunya sudah habis. Ibu akhiri ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih Bu. banyak atas waktunya. Makasih, Bu.